Oke, balik lagi bersama gue. Jadi sekarang pembahasan terakhir tentang integral atau fungsi gamma. Jadi di dalam bahasan terakhir ini kita akan membahas tentang apa itu fungsi gamma tak lengkap. Nah, untuk fungsi gamma tak lengkap itu kita bisa lihat di sini dibagi menjadi dua, fungsi gamma tak lengkap. Yang pertama, fungsi gamma tak lengkap atas. Yang kedua, fungsi gamma tak lengkap bawah. Apa yang membedakan dengan fungsi gamma secara keseluruhan? Kita tahu untuk secara umum kan gini. Integral dari 0 sampai hingga x pangkat n e pangkat minus x dx. Ini tuh gamma n plus 1 kan. Nah, ini secara umumnya. Nah, untuk gamma tak lengkap atas, kita lihat batasnya di sini. Itu bukan dari 0 ke hingga, tapi dari suatu angka berapapun dilambangkan ya. Gue lambangin di sini a sampai tak hingga. Untuk yang di dalam integralnya sama dengan yang ini. Gitu. Kemudian yang gamma tak lengkap bawah itu batasnya dari 0 bukan ke tak hingga, tapi dari 0 ke suatu angka gitu. Dan ini gamma tak lengkap atas dan gamma tak lengkap bawah ini saling berhubungan. Relasi atau hubungannya, gamma tak lengkap atas itu n plus 1, a. Jadi solusi untuk gamma tak lengkap atas ini ditambah gamma tak lengkap bawah, solusi untuk ini gamma n plus 1, a sama dengan gamma n plus 1. Ini hubungannya. Itu hubungan antara fungsi gamma tak lengkap atas dengan fungsi gamma tak lengkap bawah. Gitu. Nah, ntar gue hapus dulu. Contoh aja misalkan langsung biar kita mudah bayangin ya. Gue punya soal integral dari 0 ke 1 untuk x kuadrat e pangkat minus x dx ya. Maka solusinya adalah ini gamma tak lengkap apa? Gamma tak lengkap bawah kan, karena batasnya 0 ke a di mana a nya sama dengan 1. Maka solusinya adalah gamma n plus 1 2 plus 1, a nya 1. Gamma tak lengkap bawah 3,1 gitu. Kemudian kita tinjau untuk fungsi gamma, integral fungsi gamma tak lengkap atasnya dari tak lengkap atas berarti 1 tak hingga x kuadrat e pangkat minus x dx. Jadi gamma n plus 1 2 plus 1, 1, a gamma 3,1. Sehingga dari kedua pernyataan ini bisa diambil kesimpulan bahwa gamma tak lengkap atas dari 3,1 ditambah gamma tak lengkap bawah 3,1 itu sama dengan fungsi gamma dari 2 tambah 1, 3. Ini hubungannya. Nah, gamma tak lengkap atas yang ini dan gamma tak lengkap bawah ini itu nilainya kalian bisa cari di internet. Gitu. Non-complete gamma function calculator. Ini nilainya berapa, ntar ini nilainya berapa gitu. Sehingga kita masukkan nilainya ini berapa, ini berapa, si gamma 3 ini kan bakal kelihatan atau ketahuan. Kan secara konsep bahwa gamma 3 adalah nilainya 2 faktorial ya, atau 2. Nah, ini akan terbukti jika kita menggunakan hubungan ini. Kita cari integral fungsi gamma tak lengkap atasnya berapa, integral fungsi gamma tak lengkap bawahnya berapa. Ntar kita jumlahkan antar
suku sebelah kiri dan ruas sebelah kiri dan ruas sebelah integral tak lengkap atasnya ditambah integral gamma tak lengkap bawahnya dijumlahkan, nanti hasilnya akan sama dengan 2 faktorial atau 2 gitu. Oke, kemudian kita kasih contoh lain di sini. Misalkan tentukan nilai integral dari berapa ya? 2 dan 4 deh. Jadi dari integral 2 ke 4 untuk x pangkat 3 e pangkat minus 2x. Biar agak seru dikit dx. Nah gini. Oke, kita lihat integral yang di dalamnya dulu. E pangkat minus 2x, sehingga kita misalkan itu 2x sama dengan t, maka x sama dengan t per 2, atau dx nya adalah setengah dt, sehingga ini bisa ditulis menjadi x nya t per 2 dipangkatkan 3 e pangkat minus t, dx nya setengah dt. Untuk batasnya kita tinjaunya dari sini ya. Untuk x nya 2 maka t nya 4. Untuk x nya 4 t nya 8. Nah gini, setengahnya gue keluarin, setengah ini setengah pangkat 3 jadi 1 per 2 pangkat 4 ya, integral 4 sampai 8 untuk t pangkat 3 e pangkat minus t dt. Nah ini fungsi gamma tak lengkap ya, kita terlihat di sini 1 per 16. Oke, maka kita bisa pecah yang dari integral 4 ke 8 ini jadi 0 ke 8 dulu. Dari t pangkat 3 e pangkat minus t dt dikurangi integral 0 ke 4 t pangkat 3 e minus pangkat minus t dt. Gini. Nah ini gamma tak lengkap apa ini? Gamma tak lengkap bawah ya. Gamma tak lengkap bawah ya. 0 ke a, 0 ke a. Oke. 1 per 16. Gamma tak lengkap bawah berarti gamma n plus 1 3 plus 1 4,8 dikurangi gamma 4,4. Nah gitu. 1 per 16. Kemudian gamma lengkap 4,8. Kalian cari nilainya di Google. Kurangi gamma lengkap 4,4. Kalian cari lagi di Google. Kalian selisihkan dikali 1 per 16. Nanti hasilnya dapat gitu. Berapa? Oke, mungkin itu aja ya untuk pembahasan fungsi gamma tak lengkap. Jadi sudah selesai untuk bahasan fungsi gamma, dari mulai mengenal konsep dasar, bentuk-bentuk variasi fungsi gamma, integral fungsi gamma, sampai fungsi gamma tak lengkap ini. Oke, semoga bermanfaat.